Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah SWT kembali melanjutkan menyebutkan nikmat-nikmatnya. Yumbitu lakum bihizzar. Allah SWT menjadikan atau menumbuhkan bagi kalian azzar, yaitu tanaman atau tumbuhan. Secara umum seluruh tanaman dan tumbuhan Allah SWT yang menumbuhkan. Wazaitun. Kemudian Allah SWT menyebutkan di antara bentuk tanaman itu adalah zaitun, yaitu buah zaitun. Wan nakhila wal a'nab. An-nakhil yaitu kurma, pohon kurma. Wal a'nab yaitu anggur. Maka para ulama menyebutkan tanaman-tanaman ini atau buah-buahan ini adalah buah-buahan yang paling utama, di mana Allah SWT menyebutkan buah-buahan dalam Al-Quran. Sering Allah sebutkan adalah zaitun, kemudian kurma, kemudian anggur. Ini menunjukkan keutamaan tiga macam tumbuhan ini. Keutamaan tiga macam tumbuhan ini, yaitu az-zaitun memiliki keutamaan, di mana zaitun di antara pohon yang diberkahi oleh Allah SWT. Sampai Allah SWT bersumpah, wati zaitun, wati dan buah zaitun. Allah SWT bersumpah dengan sesuatu menunjukkan keutamaan buah tersebut. Apa menunjukkan sesuatu itu utama? Maka para ulama menjelaskan Allah SWT menyebutkan beberapa macam tumbuhan atau tanaman dalam Al-Quran menunjukkan keutamaan dari tanaman tersebut. Az-zaitun ini tanaman yang utama, yang diberkahi oleh Allah SWT. Juga Allah sebutkan nantinya dalam surah An-Nur keutamaan dan keberkahan dari buah zaitun. Kemudian an-nakhil kurma memiliki keberkahan, di mana kurma itu adalah makanan sekaligus buah. Satu-satunya makanan di dunia ini yang dia sebagai makanan pokok sekaligus buah adalah kurma. Makanya Nabi SAW senantiasa memakan kurma. Dan Nabi SAW mengatakan, man tasabbaha bisab'i tamarat, siapa yang dia pagi hari memakan 7 butir kurma. Dalam riwayat disebutkan min kurma ajwa, maka dia terjaga dari penyakit ataupun yang membahayakan dia di hari ini. Ini keutamaan Nabi SAW. Sahur dengan kurma, berbuka dengan kurma. Maka tidak ada yang buah-buahan atau tanaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berarti kecuali itu semua menunjukkan keutamaan. Itu yang paling berkah. Kemudian juga wal a'nab, yaitu anggur. Ini juga buah-buahan yang diberkahi, buah-buahan yang utama, memiliki keutamaan. Maka hendaknya kita mengkonsumsi hal yang seperti ini, karena ini adalah tanaman yang utama Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak mungkin Allah SWT menyebutkan tanaman ini, buah-buahan ini, padahal yang lain banyak. Kenapa yang disebutkan tiga ini? Menunjukkan keutamaan daripada yang lain. Kemudian baru Allah SWT mengatakan wa min kulli thamarat, dari segala macam bentuk buah-buahan Allah SWT semuanya yang menumbuhkan itu semua. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Itu semua di dalam tanaman-tanaman ini, buah-buahan ini seluruhnya memiliki tanda kebesaran Allah SWT bagi orang-orang yang memikirkan. Itu tanda kebesaran Allah, bagaimana Allah SWT menumbuhkan pohon tersebut, menumbuhkan tanaman tersebut, menumbuhkan buah-buahan tersebut.
dia bisa tumbuh. Bagaimana juga kurma yang tidak hanya diambil manfaatnya buahnya saja, tidak hanya buahnya bermanfaat, tapi batangnya, pelepahnya semuanya bermanfaat. Maka bagi orang-orang yang memikirkan, sungguh ini menjadi suatu tanda akan kebesaran Allah SWT. Dan memang Allah SWT menyuruh kita untuk melihat alam ini, melihat ciptaannya, untuk kita pikirkan di mana dengan kita memikirkan bagaimana Allah menciptakan tanaman atau tumbuhan tersebut, kita bisa mengetahui kebesaran Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan wasakhkhara lakum al-laila wan-nahara wasyamsa wal-qamar. Dan Allah SWT menundukkan untuk kalian malam dan siang, matahari dan bulan, matahari dan bulan. Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita dengan Allah SWT mengatur malam dan siang. Allah menggantikan malam dengan siang. Ini semua adalah nikmat dari Allah SWT. Kalau seandainya malam selalu, tidak bisa kita bekerja. Kalau siang selalu, tidak bisa istirahat. Allah SWT menjadikan malam dan siang, di situ ada faedah, keutamaan, ada fungsinya, ada manfaatnya. Yang itu semua menunjukkan kebesaran Allah SWT. Allah SWT juga menciptakan matahari dan bulan. Bagaimana matahari dan bulan memiliki faedah, manfaat yang sangat banyak. Allah mudahkan bagi kita mendapatkan faedah dari makhluk-makhluk tersebut. Wan nujumu musakharatun bi amri. Dan juga bintang-bintang yang Allah juga tundukkan dengan perintahnya. Allah SWT menciptakan bintang-bintang dan itu memiliki faedah sebagaimana nanti akan disebutkan dalam ayat selanjutnya. Bintang Allah ciptakan, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki faedah, semuanya memiliki manfaat. Dan Allah SWT menyebutkan itu semua agar kita berpikir, merenungkan bagaimana ciptaan Allah SWT. Tapi siapa yang bisa mengambil pelajaran? Adanya pergantian siang dan malam, adanya matahari dan bulan, adanya bintang-bintang. Siapa yang bisa mengambil pelajaran tentang hal ini? Kata Allah, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Itu semua bisa menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya, bagi orang yang berakal, menggunakan akal. Maka Allah SWT dalam ayat ini menyuruh kita untuk menggunakan akal, melihat alam ciptaan Allah SWT, merenungkan. Maka orang-orang yang merenungkan dan memikirkan, dialah yang bisa mendapatkan petunjuk. Dia mengetahui bahwasanya ini dalam penciptaan ini ada faedah, ada manfaat, dan ini semua menunjukkan adanya Sang Pencipta. Bahwasanya yang menciptakan ini adalah yang Maha Kuasa. Bagaimana Allah SWT menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari yang besar dan bulan. Ini menunjukkan yang menciptakannya adalah yang Maha Kuasa. Begitu juga adanya bintang-bintang. Tidak mungkin yang menciptakan ini tidak berkuasa. Tapi dia yang menciptakan yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki segala sesuatu. Kemudian Allah katakan, "Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu." Dan juga ya Allah, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan bagi kalian. Dzara'a lakum diartikan Allah ciptakan atau Allah kembang biakan,
buat kalian di muka bumi. Kata Allah SWT, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan, ya Allah tumbuhkan, ya Allah kembang biakan fil ardi, di muka bumi, mukhtalifan alwanu, berbagai macam bentuknya, warnanya, baik itu hewan, tumbuhan, barang tambang, dan segala macam yang Allah ciptakan di muka bumi. Mukhtalifan alwanu, bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam warnanya. Dan yang mana itu semua diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia. Kata Allah, lakum wa ma dara'a lakum, yaitu apa yang Allah tumbuhkan, apa yang Allah ciptakan untuk kalian, kata Allah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia semuanya, untuk kemaslahatan kita. Apa yang ada di muka bumi ini, baik berupa hewan, tumbuhan, tanaman, matahari, bulan, bintang, bahkan termasuk gunung, laut, bahkan termasuk benda mati, batu dan sebagainya, semua adalah, kata Allah, lakum, untuk kalian semua. Dan ini menunjukkan nikmat Allah SWT menciptakan ini semua untuk manusia, di mana itu semua memiliki fungsi supaya manusia menggunakannya, ada faedahnya semua. Maka Allah SWT menciptakan ini semua untuk manusia. Ini Allah SWT mengingatkan bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk manusia. Berarti apa? Nikmat Allah SWT sangat besar kepada kita. Tapi siapa yang bisa merenungkan hal tersebut? Kata Allah, inna fi dzalika ayatan liqaumin yadhakkarun. Hal itu bisa menjadi pelajaran, menjadi tanda ayat kebesaran Allah bagi orang yang senantiasa mengingat Allah SWT. Bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk manusia. Siapa yang bisa mengingat itu bagi orang yang senantiasa ingat? Siapa yang bisa mengambil pelajaran bagi orang yang senantiasa mengingat akan nikmat Allah SWT, di mana ketika dia mengingat nikmat Allah, dia akan bersyukur. Maka Allah SWT menyebutkan nikmat-nikmat ini, tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah SWT. Diingatkan nikmat ini agar kita bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan juga Allah SWT yang menundukkan, memudahkan bagi kalian al-bahra, lautan yang sangat luas. Bahkan disebutkan bahwasanya lautan itu lebih luas daripada daratan. 2/3 dari muka bumi ini adalah laut. Allah SWT yang memberikan kemudahan kepada kita dan menundukkan laut itu buat kita. Kata Allah SWT, buat apa Allah SWT menundukkan laut? Memudahkan bagi kita laut tersebut, litakulu minhu, agar kalian bisa makan darinya. Makan dari laut. Apa yang dimakan? Lahman tariya, daging yang segar, yaitu ikan. Maka para ulama menjelaskan, menunjukkan bahwasanya di antara daging yang utama adalah ikan laut. Karena Allah SWT memuji dalam ayat ini lahman tariya, yaitu daging yang segar. Maka Allah menamakan ikan daging lahman tariya, yaitu daging yang segar. Allah katakan, Allah SWT menundukkan bagi kalian laut. Untuk apa? Untuk kalian bisa makan darinya. Di mana di lautan ada daging yang segar, yaitu ikan. Dan segala sesuatu yang ada di laut halal. Berbeda dengan yang di darat. Ada pantangannya, ada yang dilarang.
tapi di laut tidak ada. Semuanya halal. Adapun di daratan tidak. Ada hewan-hewan buas yang dilarang. Nabi SAW mengatakan misalnya kullu dhinabin minas siba wa kullu dhi makhlabin minat tayr. Itu diharamkan hewan buas yang memiliki taring dan juga burung yang memiliki cakar. Itu di daratan. Hewan buas yang memiliki taring diharamkan untuk dikonsumsi. Tapi seluruh apa yang ada di laut halal. Allah SWT katakan, "Illa lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayya." Allah halalkan bagi Anda seluruh apa yang ada di laut. Maka ini keutamaan laut. Allah SWT nyebutkan. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasuna. Dan Allah SWT mengatakan juga agar kalian bisa mengeluarkan dari laut itu hilyah, perhiasan berupa intan, permata. Maka di laut lebih banyak perhiasannya. Di mana hewan di laut juga lebih banyak macam ragamnya daripada di daratan. Kekayaan laut lebih besar daripada yang ada di daratan. Allah SWT sampai mengatakan wa tastakhriju min hilyah, dan kalian bisa mengeluarkan dari laut tersebut perhiasan. Intan, permata, berlian dan sebagainya semuanya ada di laut. Ada di laut. Talbasuna, yang kalian nanti bisa memakainya. Ini nikmat dari Allah SWT. Wa taral fulka mawafira fihi, dan kalian melihat kapal yang besar. Mawakhiro, yang bisa membelah ombak, membelah lautan. Ini nikmat dari Allah SWT, di mana Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Dan Nabi Nuh lah yang pertama kali, manusia pertama yang membuat kapal. Kemudian setelah itu dipelajari, diikuti oleh orang-orang setelah beliau sampai hari ini. Dan ini nikmat dari Allah SWT. Bagaimana Allah SWT menunjukkan laut kepada kita. Allah kata wa ta'al fulka, dan kalian melihat, engkau melihat al-fulk, yaitu kapal yang besar. Mawakhiro, yang dia memecah atau membelah ombak, membelah lautan. Dan itu bisa kita lihat di zaman kita sekarang. Ya subhanallah. Di antara sarana transportasi yang paling besar adalah kapal. Karena dengan kapal sekarang ada kapal yang bisa bawa pesawat terbang. Pesawat itu bisa dibawa dengan kapal. Dengan kapal bisa bawa ribuan mobil, ribuan manusia, berbagai macam barang. Bahkan bisa jadi di kapal itu seperti kota, kampung pindah di kapal. Semua bisa dibawa kapal di zaman kita sekarang. Ini nikmat dari Allah SWT. Bagaimana kapal yang besar itu, kita bisa bayangkan, bisa membawa pesawat terbang, pesawat masuk di dalam. Ini nikmat dari Allah SWT. Dan bisa membawa barang-barang. Kita bisa bayangkan kalau seandainya barang-barang kita itu cuma bisa dibawa oleh unta sama kuda. Bagaimana biaya transportasi? Bagaimana biaya mungkin makanan minuman, mungkin setinggi langit mungkin biayanya. Karena cuma bisa dibawa oleh unta. Tapi hari ini Allah mudahkan, bisa dibawa dengan kapal. Ini keutamaan dari Allah SWT yang wajib kita bersyukur. Kata Allah SWT, "Walitabtaghu min fadlihi", agar kalian bisa mencari karunia Allah SWT. Maka karunia Allah SWT banyak di laut. Kekayaan laut itu sangat banyak. Ayat ini menunjukkan. "Walitabtaghu min fadlihi", agar kalian bisa mencari karunia Allah SWT.
tujuannya? Wala'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur. Allah SWT menyebutkan segala macam bentuk nikmat ini. Tujuannya apa? Agar kita bersyukur pada Allah SWT. Agar kita ingat ini nikmat Allah SWT sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Tujuannya Allah menyebutkan satu persatu, diulas oleh Allah SWT, disebutkan agar kita bersyukur. Mungkin bisa kita lihat bagaimana dalam ayat ini, dalam awal sejak dari awal surat sampai ayat ke-15 dan seterusnya masih menyebutkan tentang nikmat Allah. Makanya surah ini juga dinamakan Suratul Ni'am. Surah An-Nahl juga dikatakan Suratul Ni'am, yaitu surah yang bercerita tentang nikmat-nikmat Allah SWT. Kemudian Allah katakan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan Allah SWT meletakkan atau melemparkan di muka bumi, di bumi tersebut rawasiya, gunung-gunung yang kuat, an tamida bikum, supaya bumi tersebut tidak bergetar, supaya dia bisa tenang. Wa anhara, dan juga Allah SWT menciptakan di muka bumi sungai-sungai, wa subulan, dan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini wa alqa. Kalau kita perhatikan ayat ini, alqa artinya dilemparkan. Allah Ta'ala, kata para ulama, Allah SWT bagaimana Allah menciptakan gunung itu? Allah lemparkan ke bumi. Akhirnya apa? Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya gunung yang kita lihat itu adalah sepertiga dari hakikat gunung itu sendiri, besarnya gunung itu. Yang tampak cuma sepertiga, 2/3 di dalam perut bumi. Nah, Allah lempar. Maka apa? Tertancaplah ke dalam bumi. Allah katakan dalam ayat ini wa alqa, Allah lemparkan. Di bumi itu rawasiya, gunung yang kuat, yang tinggi. Supaya apa? Antami dabikum, supaya bumi itu tidak bergerak, tidak bergetar, supaya tenang bumi. Menunjukkan apa? Kalau tidak ada gunung, bumi itu akan mudah bergoncang. Ini semua kekuasaan Allah SWT. Kalau kita memikirkan, wa anhara, dan Allah SWT menciptakan sungai-sungai di muka bumi. Ini keutamaan dari Allah SWT. Ada laut, ada sungai, dan juga sungai memiliki keutamaan. Di mana di sungai juga mungkin ada ikan, ada macam-macam. Ada manfaatnya, tidak ada yang tidak bermanfaat. Di mana airnya tawar, bisa diminum. Wasubulan, dan Allah SWT menciptakan jalan-jalan. Maka bumi Allah ciptakan tidak datar, tapi ada gunungnya, ada lembahnya, ada dataran tinggi, dataran rendah, ada jalannya, ada padang pasirnya, ada hutannya. Itu semua ada faedahnya. Coba kalau kita bayangkan bumi itu datar saja, nggak ada gunung, nggak ada lembah, kita mau jalan kemana nggak jelas. Maksudnya nggak ada tandanya. Maka salah satu faedah Allah SWT menciptakan dataran tinggi, rendah, ada gunung ini, supaya kita tahu, oh ini saya tadi di gunung ini, saya di lembah yang ini. Ini tanda, ada tandanya. Coba kalau tidak ada tanda, sama aja semua. Bingung, tadi di mana ya? Maka ini semua Allah SWT ciptakan, semuanya ada faedah. Allah SWT kata wasubulan, Allah SWT menciptakan jalan. Jalan sehingga manusia bisa berpindah. Dia ingin dari dataran tinggi ke rendah, ada jalan. Allah ciptakan. Allah katakan la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, supaya kalian tidak tersesat di muka bumi berjalan. Allah beri tanda.
Kemudian Allah SWT katakan wa alamat, sebagai tanda, wa alamat, dan itu sebagai tanda bagi Allah SWT, tanda. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang kalian juga bisa mendapat petunjuk. Jadi Allah SWT katakan tadi, Allah menciptakan gunung-gunung, kemudian Allah ciptakan sungai, kemudian jalan-jalan agar kita dapat hidayah, dapat petunjuk supaya enggak tersesat ketika berjalan di muka bumi. Itu faedahnya. Dan juga sebagai tanda. Jadi gunung itu sebagai tanda. Kemudian sungai, jalan-jalan itu sebagai tanda bagi kita supaya kita berjalan di muka bumi ini tidak tersesat. Ini tanda supaya kita dapat petunjuk, dan itu sebagai tanda. Kemudian Allah kata wa bin najmi, dan dengan bintang. Allah mengulangi, tadi bintang sudah disebut. Hum yahtadun, mereka mendapatkan juga petunjuk. Di mana terutama orang-orang Arab terdahulu, mereka orang yang ahli bintang. Mereka tahu bagaimana keadaan cuaca dan sebagainya ketika melihat bintang. Dan itu diamalkan di zaman kita. Dengan pergerakan bintang, orang tahu ini pasang atau tidak. Nelayan tahu dia kapan dia harus melaut atau tidak. Maka ini tentunya ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu perbintangan yang dengannya seorang bisa tahu cuaca dan sebagainya, atau dia memperkirakan ini saatnya melaut atau tidak. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, yang dilarang adalah kalau seandainya dia berkeyakinan di bintang ini, nah ini akan menunjukkan akan terjadi bencana, atau dengan bintang ini dia mengaku mengetahui yang gaib. Tentunya tidak boleh. Dan sebagian orang Arab zaman dahulu juga mereka punya keyakinan dengan ilmu perbintangan. Mereka mengaku-ngaku mengetahui yang gaib. Ini tentunya ini yang dilarang. Kemudian Allah SWT katakan, "Afama yakhluqu kama la yakhluq." Allah SWT di sini bertanya, apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Di sini Allah SWT ketika sudah menyebutkan penciptaannya, Allah menciptakan tadi tanaman, Allah SWT menciptakan, menundukkan siang dan malam, matahari dan bulan, bintang dan sebagainya. Kemudian Allah SWT menciptakan laut, sungai, jalan dan sebagainya. Kemudian Allah katakan, apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Maka ayat ini pertanyaan besar kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Sindiran besar kepada mereka. Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Afala tadakkarun? Apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak berpikir? Apakah sama ini Allah SWT yang menciptakan ini semua dengan berhala-berhala yang mereka sembah, yang mana berhala itu tidak menciptakan? Apakah sama? Tentunya tidak sama. Maka Allah SWT menyebutkan ayat ini ingin mengingatkan kepada orang kafir Quraisy bagaimana ini nikmat Allah SWT yang banyak. Maka apakah Anda masih menyembah kepada patung-patung yang tidak bisa menciptakan? Bahkan dia diciptakan. Allah SWT katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur. Allah SWT mengatakan, kalau seandainya Anda sekalian menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian menghitung. Maka nikmat Allah SWT sangat banyak. Kalau kita ingin menghitungnya, tidak mungkin kita menghitung nikmat Allah. Karena saking banyaknya nikmat Allah SWT kepada
mana Allah SWT menciptakan manusia dari tidak ada, kemudian ada. Kemudian Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk manusia, dipenuhi seluruh kebutuhan. Ini nikmat yang paling besar, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Besar dan banyak. Sampai Allah SWT mengatakan, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak mungkin menghitung, tidak bisa kita menghitung. Bagaimana nikmat Allah SWT yang sangat banyak kepada manusia. Maka dengan nikmat itu mestinya kita bersyukur. Kalau kita merenungkan nikmat Allah yang sangat banyak. Inna Allah al-Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah SWT menutup ayat ini dengan Al-Ghafurur Rahim? Apa hubungannya? Maksudnya apa? Ketika kita ingin menghitung nikmat Allah, tidak bisa kita menghitung. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Dengan beribadah, itu cara bersyukur. Dan dengan kita beribadah itu tidak mampu menunaikan syukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seorang yang dia di zaman dahulu beribadah kepada Allah SWT ratusan tahun. Kemudian di akhirat dia ditanya, apakah kamu masuk ke dalam surga dengan amalanmu atau dengan rahmatku? Kata orang tersebut, ahli ibadah ini, dengan amalanku hai. Maka kemudian apa? Allah SWT menyuruh malaikat untuk menimbang amal ibadah orang ini, yang dia siang hari berpuasa, malam hari sholat malam. Ditimbang amalannya dengan satu nikmat saja kata Allah, yaitu nikmat mata. Maka kemudian apa? Ternyata nikmat mata lebih besar, lebih berat dibanding ibadahnya dia ratusan tahun. Dia pagi hari, siang puasa, malam beribadah. Itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu nikmat saja, nikmat mata. Kemudian kata Allah, lemparkan hamba ini ke neraka. Apa kata hamba ini, orang ini? Tidak ya Allah, aku masuk ke surga dengan rahmat. Akhirnya dia mengakui, kata Allah, masukkan ke dalam surga. Maka sungguhnya kan kita masuk ke dalam surga, manusia dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga bukan karena amal. Kenapa? Karena amalan kita sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit, dan itu pun belum mampu membayar nikmat Allah yang sangat besar, yang sangat banyak. Gak mungkin. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amali. Tidak akan ada seorang kalian masuk ke dalam surga dengan amalan yang semata-mata amalan, enggak. Wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau juga wahai Rasulullah, illa an yatarammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, bi fadlin minhu wa rahmatin. Kecuali Allah SWT memberikan kepadaku karunia-Nya dan rahmatnya. Makanya seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah atau dengan rahmat Allah. Bukan karena amalan. Amalan itu hanya sebagai sebab kita mendapatkan rahmat. Maka seorang masuk ke dalam surga bagaimana? Dengan rahmat Allah. Kalau seandainya Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita bisa jadi tidak akan masuk surga. Karena kalau kita merasa hari ini ibadah saya sudah banyak nih, kita bisa bayangkan dari seorang hamba tadi yang dalam hadis tadi, siang dia berpuasa, malam dia sholat malam. Ada nggak di antara kita yang seperti ini? Tiap hari. Itu tidak bisa membalas atau mensyukuri satu nikmat saja, mata. Makanya disebutkan para ulama, kalau seandainya Allah SWT yang telah menciptakan kita hari ini, telah memberi kita rezeki, kemudian nanti Allah SWT masukkan kita ke dalam neraka, Allah tidak zalim. Kenapa? Nikmat Allah SWT yang sangat banyak kepada kita. Tidak mungkin kita menghitungnya dan tidak mungkin kita bisa menunaikan syukurnya. Tidak mungkin kita bersyukur pada Allah SWT dengan sebenar-benar syukur, tidak mungkin. Tidak bisa.
Tapi Allah SWT Maha Karim, Maha Pemurah. Allah SWT menerima dari amalan kita yang sedikit, walaupun yang sedikit itu kadang juga buruk, jelek. Sudah amalan kita sedikit, jelek pula, tidak sempurna. Tapi Allah SWT Maha Pemurah. Makanya kalau ada yang tidak beriman kepada Allah, justru menyekutukannya, maka Allah sangat murka. Ini nikmat sudah diberikan yang sangat banyak, cuma diminta beribadah sangat sedikit, tidak pula dia mau. Allah murka. Maka ini yang perlu kita pahami dan kita ingat, bahwasanya nikmat Allah SWT sangat banyak yang tidak mungkin kita menghitung. Dan kalau kita beribadah pun sepanjang waktu kepada Allah, tidak mungkin kita menunaikan syukurnya. Tapi Allah SWT Maha. Makanya Nabi SAW semakin beliau diampuni, semakin banyak ibadahnya. Makanya Nabi dikatakan apa? Ketika ditanya oleh Aisyah, bagaimana engkau wahai Rasul? Engkau sholat sampai kakimu bengkak karena lama berdiri sholat malam. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Tidakkah aku ingin aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Semakin bersyukur pada Allah, semakin diampuni oleh Allah, semakin bersyukur Nabi. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah. Semakin taat beribadah kepada Allah SWT. Maka orang kalau dia bersyukur pada Allah, semakin banyak ibadah kepada Allah, semakin taat dia beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu tanda orang bersyukur. Tapi kalau dia tidak bersyukur, kufur, membangkang kepada Allah. Maka ciri manusia bersyukur apa? Taat dan patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah SWT. Itu tanda dia bersyukur. Maka nikmat Allah SWT yang sangat banyak ini, kita wajib mensyukuri. Wajib untuk mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah SWT. Terutama kita menjaga yang wajib-wajib, ibadah yang sangat wajib. Dan itu kalau kita bandingkan dengan ibadah umat terdahulu sangat sedikit. Ibadah kita sangat sedikit yang wajib. Sholat cuma 5 kali saya sholat yang wajib. Jika dibandingkan dengan ibadah umat terdahulu sangat sedikit. Bagaimana nikmat yang Allah berikan 24 jam tidak putus. Nikmat itu diberikan. Kita cuma disuruh sholat 5 kali. Tapi nikmat Allah 24 jam tidak pernah putus sama kita. Udara yang kita hirup ini, oksigen yang kita hirup ini tanpa bayar, tanpa ada pajak. Kalau Allah minta bayar, tidak mungkin kita bisa bayar. Maka apa? Ini nikmat yang Allah berikan. Wajib kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT dengan beribadah kepada-Nya. Dan ibadah itu sekali lagi adalah tanda bersyukur, bukan sekali lagi karena itulah yang membuat kita masuk surga, tidak. Yang akan menyebabkan seorang masuk surga adalah bukan ibadahnya, tapi rahmat Allah SWT. Rahmat Allah SWT. Tapi tidak mungkin kita bisa mendapatkan rahmat Allah kecuali dengan bersyukur, dengan beribadah kepada-Nya. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, maka ini ayat yang sebenarnya ayat ini juga Allah sebutkan sebenarnya dalam surah Ibrahim sebelumnya. Ayat ini sama, cuma akhirnya beda, yaitu apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam surah Ibrahim Allah kata wa innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu benar-benar zalim dan kufur. Dalam ayat ini Allah tutup ayatnya dengan innallaha laghafurur. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Allah SWT dalam ayat ini sedang menyebutkan apa? Nikmat-nikmatnya. Kemudian Allah SWT tahu tentunya hamba, bagaimana seorang hamba bersyukur pada Allah, berusaha untuk beribadah, tapi ibadahnya tentunya apa? Tidak sempurna. Ibadah kita enggak sempurna. Kata Allah, Allah Maha Pengampun. Ibadah kita kadang kita ikuti atau kita selingi dengan maksiat kepadanya, maka Allah katakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sedangkan dalam ayat surah Ibrahim Allah
berbeda. Allah katakan innal insana ladzalumun kafar, karena Allah bercerita dalam ayat sebelumnya itu tentang bagaimana orang-orang yang mengganti nikmat Allah. Taro ilal ladzina badalu nikmatallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Itu dalam surah Ibrahim. Jadi di sini Allah SWT menutup ayat berbeda. Dalam surah Ibrahim Allah sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang kufur, yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Maka Allah tutup dengan mengatakan innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia benar-benar zalim dan kufur. Di dalam ayat ini Allah SWT sedang bercerita tentang nikmat yang banyak. Allah sebutkan ini nikmat yang banyak, ini nikmat yang banyak. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah enggak mungkin. Tapi Allah SWT Maha Pengampun. Allah SWT Maha Pengampun. Allah SWT Maha Penyayang. Ketika Anda semua ingin bersyukur padanya dengan beribadah, walaupun ibadah Anda tidak sempurna, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Allah menerima yang sedikit. Maka Allah SWT Karim, Maha Dermawan, yang menerima yang sedikit dari hambanya, dan juga Allah SWT memiliki sifat syakur, sangat berterima kasih pada hambanya walaupun sedikit. Allah SWT menilai itu besar. Ini juga salah satu sifat Allah SWT, syakur, yaitu Allah SWT senantiasa membalas kebaikan atau amal dari hambanya. Maka kita tidak perlu khawatir dengan amalan, yang mana Allah SWT amalan kita walaupun sedikit itu akan dibalasi oleh Allah SWT dengan berlipat ganda. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Nah, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa ayat yang bisa kita baca malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT, bisa menunaikan ibadah kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya.